Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai materi pegadaian syariah. Nah, di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Syahraini, NIM 01183085, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pegadaian syariah, dasar hukum pegadaian syariah, serta rukun dan syarat dari pegadaian syariah. Pertama yaitu pengertian pegadaian syariah. Gadai dalam perspektif Islam disebut dengan istilah rahan, yaitu suatu perjanjian untuk menahan sesuatu barang sebagai jaminan atau tanggungan utang. Kata rahan secara etimologi berarti tetap, berlangsung, dan menahan. Maka dari segi bahasa, rahan bisa diartikan sebagai menahan sesuatu dengan tetap. Kemudian rahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu benda yang bergerak. Pegadaian syariah adalah suatu lembaga keuangan non-bank yang dimiliki oleh pemerintah yang mempunyai hak memberikan suatu pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai yang terdapat di dalam syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pegadaian syariah. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum dari pegadaian syariah. Nah, telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Terjemahannya yaitu, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercaya sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan dijelaskan pula dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang pertama yaitu dari Aisyah radhiyallahu an. Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah memberi makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya, ia memperoleh berupa manfaat dan menanggung resikonya. Hadis riwayat Asy-Syafi'i, Al-Daraqutni dan Ibnu Majah. Selanjutnya, hadis ketiga yang menjelaskan tentang pegadaian syariah yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, tunggangan atau kendaraan yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biaya, dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu, wajib menyediakan biaya perawatan dan biaya pemeliharaan.
Hadis riwayat jamaah kecuali Muslim dan An-Nasa'i. Dan diperkuat pula dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN MUI-3/2002. Nah, adapun isi dari keputusan atau fatwa DSN MUI yang pertama yaitu murtahin atau penerima barang punya hak untuk menahan marhun atau barang sampai semua utang rahin yang menyerahkan barang dilunasi. Kemudian yang kedua yaitu marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Kemudian poin ketiga yaitu pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat juga dilakukan oleh murtahin sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. Poin keempat yaitu besar penyimpanan dan pemeliharaan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dan poin yang terakhir yaitu penjualan marhun. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat gadai. Adapun rukun dari pegadaian atau rukun melakukan gadai yang pertama yaitu adanya pelaku yang terdiri dari pihak yang menggadaikan atau rahin dan pihak yang menerima gadai atau murtahin. Kemudian yang kedua yaitu adanya objek akad berupa barang yang digadaikan dan pinjaman dari pihak yang menahan barang. Kemudian yang ketiga yaitu adanya ijab dan kabul. Selanjutnya syarat gadai. Di sini ada beberapa persyaratan dalam melakukan gadai. Yang pertama yaitu orang yang berakad cakap dalam hukum. Kemudian yang kedua, isi akad tidak mengandung akad batil. Kemudian yang ketiga yaitu marhun bih atau pinjaman. Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahankan atau digadaikan tersebut serta pinjaman itu jelas dan tertentu. Kemudian marhun atau barang yang digadaikan bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai jelas ukurannya, milik sah penuh dari rahin, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya. Kemudian jumlah uang tidak melebihi dari nilai jaminan. Maksudnya, rahin dibebani jasa manajemen atas barang berupa biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai akad dalam pegadaian syariah. Nah, ada dua akad yang dianut dalam pegadaian syariah. Yang pertama akad rahen. Akad rahen yang dimaksud menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang yang bergerak jaminan atas utang nasabah. Kemudian yang kedua akad ijarah. Ijarah yaitu akad memindahkan hak guna atas suatu barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Nah, melalui akad ini memungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Kemudian produk-produk pegadaian syariah, amanah, rahen, arum BPKB, arum emas, arum haji, rahen hasan, rahin fleksi, rahin bisnis, rahin tasjili tanah. Persamaan pegadaian syariah dengan konvensional. Yang pertama, hak gadai atas pinjaman uang. Yang kedua, adanya agungan sebagai jaminan uang. Yang ketiga, tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan. Yang keempat, biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai. Kemudian yang kelima, apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perbedaan pegadaian syariah dan konvensional serta
manfaat dan tujuan dari pegadaian syariah. Langsung saja perbedaan pegadaian syariah dan konvensional. Pegadaian syariah yang pertama, rahun dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan. Yang kedua, rahan berlaku pada seluruh benda baik yang harus bergerak maupun yang tidak bergerak. Yang ketiga, dalam rahan tidak ada istilah bunga atau biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Yang keempat, rahan menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga. Yang kelima, hanya memungut biaya termasuk asuransi barang sebesar 4% untuk jangka waktu 2 bulan. Bila lewat dari 2 bulan, nasabah tidak mampu menebus barangnya, masa gadai bisa diperpanjang 2 periode, sejak ada tambahan pungutan biaya untuk perpanjangan waktu. Yang keenam, bila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan dilelang kepada masyarakat. Dan yang terakhir, kelebihan uang hasil lelang tidak diambil oleh pegadaian, tetapi diserahkan kepada nasabah. Selanjutnya, pegadaian konvensional. Yang pertama, gadai menurut hukum perdata di samping berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal. Yang kedua, dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak. Yang ketiga, adanya istilah bunga atau memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Yang keempat, dalam hukum perdata, gadai dilaksanakan melalui suatu lembaga yang ada di Indonesia, yaitu PT Pegadaian. Yang kelima, menarik bunga 10% sampai 14% untuk jangka waktu 4 bulan plus asuransi sebesar 0,5% dari jumlah pinjaman. Jangka waktu 4 bulan itu bisa diperpanjang selama nasabah mampu membayar bunga. Yang keenam, bila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dijual kepada masyarakat. Dan yang terakhir, kelebihan uang hasil lelang tidak diambil oleh nasabah tetapi menjadi milik pegadaian. Materi selanjutnya yaitu manfaat dari pegadaian syariah. Yang pertama, penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayar oleh peminjam dana. Yang kedua, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapatkan keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas. Yang ketiga, pelaksanaan misi Perum Pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana. Dan yang terakhir, berdasarkan PP nomor 10 tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk yang pertama, dana pembangunan semesta 55%, yang kedua, cadangan umum 20%, dan yang ketiga, cadangan tujuan 5%, dan terakhir, dana sosial 20%. Selanjutnya, tujuan dari pegadaian syariah. Yang pertama, turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Yang ketiga, pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengamanan sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman pembiayaan berbasis bunga. Dan yang terakhir, membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai pegadaian syariah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.